Hai teman sekalian, apakah kalian pernah membutuhkan tanda tangan scan, tapi ternyata kalian nggak punya filenya? Dan yang ternyata adanya hanya dokumen yang ada tanda tangan dan cap stempelnya. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana cara memisahkan antara tanda tangan dengan cap stempelnya. Baik, biar fair, kita cari file dokumen yang ada di Google. Kali ini saya akan menggunakan keywordnya tanda tangan dan cap stempel. Kita coba ada nggak ya contoh. Sepertinya kita perlu ganti keyword. Kita coba ganti keywordnya dokumen surat kementerian. Nanti kita akan dapatkan beberapa contoh surat. Nah, ini banyak contoh surat yang ada tanda tangan dan cap stempelnya di bagian bawah. Kita pilih random aja. Yang ini kebetulan juga ini resolusinya besar. Kita download dulu dari situsnya. Di sini kita download. Kita simpan di folder yang sudah kita siapkan agar nanti mudah untuk mencarinya pada saat kita akan melakukan edit. Saya simpan di sini. Nanti setelah ini kita buka aplikasi Photoshop. Saya menggunakan Photoshop CS6. Ini ya, saya sudah buka aplikasinya. Kita loading atau kita open file yang sudah kita download tadi, yang dari kementerian itu. Oh ya, saya sekalian memberikan warning ya. I want to give you a warning. Jangan gunakan pengetahuan ini untuk digunakan untuk kejahatan ya, atau untuk melakukan semacam penipuan atau pemalsuan. Jadi tanda tangan elektronik itu juga salah satu materi dari pemeriksaan dokumen forensik. Jadi kalian juga harus berhati-hati untuk menggunakan tanda tangan digital ini. Do not use this for fraudulent or document falsification crimes or any other crimes, let alone lead to corruption. Oke? Baik, sekarang kita buka filenya. Kita buka dokumen yang sudah tadi kita download dari internet. Karena ada beberapa halaman, saya pilih yang halaman 1 yang ada tanda tangan dan cap stempelnya. Oke. Kita nanti hanya akan menggunakan 3 macam tools. Satunya selecting tool, itu wajib. Kemudian yang kedua adalah mark quick rectangular tool. Kemudian yang ketiga adalah stamp clone stamp tool. Kita seleksi dulu tanda tangan dan stampnya, kita crop agar kita lebih mudah untuk melakukan editing. Karena ini dokumennya panjang ya, jadi kita seleksi dulu yang di bagian bawah ini yang ada tanda tangan dan cap stempelnya biar kita lebih mudah untuk melakukan edit maupun untuk zoomingnya nanti. Wah, ternyata nggak jadi ada 3, 4 ditambah dengan cropping. Oke, kalian masih ingat ya bagaimana caranya untuk melakukan zoom? Kalian bisa menggunakan Ctrl+, bisa juga menggunakan toolbar yang ada di atas view. Tapi lebih mudah menggunakan keyboard. Kita persempit lagi di bagian tanda tangan seperti ini ya. Oke, kita crop lagi. Nah, ini sudah terlihat lebih mudah karena ternyata cap stempel yang menempel di tanda tangan ini tidak begitu banyak. Nanti pada suatu ketika kalian akan bisa menemukan tanda tangan yang agak rumit ditambah dengan cap stempel yang lumayan banyak. Jadi untuk melakukan editingnya lebih memerlukan konsentrasi yang lebih. Yang pertama kita coba menggunakan marquee seperti ini yang rectangular. Lihat di layernya sebelah kanan ya ini. Kemudian kita pindahkan ke tempat yang ingin kita tutup seperti ini. Oke, kita merge down, kita apply dulu. Kita bisa menggunakan Ctrl E atau bisa menggunakan toolbar di atas itu, yaitu dengan klik layer kemudian merge down.
Oke, kita bisa paste yang tadi sudah kita pilih, Ctrl V ya. Kemudian kita tempatkan di tempat yang ingin kita tutupin seperti ini. Kemudian kita apply kembali, kita merge down kembali. Oke, setelah ini kita akan ganti, tidak menggunakan marker itu lagi, kita akan menggunakan clone stamp. Kita pilih ukurannya, sesuaikan dengan daerah yang ingin kita hilangkan tanda cap stempelnya. Kita pilih di tempat yang bersih ya, yang putih ini. Kemudian kita tekan di keyboard itu tombol Alt. Ya, seperti ini saja biasa. Kalian bisa perhatikan bahwa untuk menghapus bagian-bagian yang ada stempelnya ini tidak terlalu sulit. Kalian tinggal menyesuaikan ukuran atau size dari clone stamp ini, disesuaikan dengan kontur dari tanda tangan ini. Lakukan ini sampai warna biru dari cap stempel hilang semua. Jika kalian perlu untuk melakukan zoom biar lebih mudah, silahkan di zoom, atau jika ingin memperkecil ukuran dari clone stamp ini, silahkan diperkecil agar bisa menjangkau tempat-tempat yang agak sempit seperti ini. Sepertinya ini sudah selesai, jadi kita perlu juga untuk mempertajam warna dari tanda tangan ini. Untuk lebih membuat hitam, kita klik di image, kita enhance ya, enhance brightness-nya seperti ini. Kita geser-geser aja sesuai dengan keinginan kita untuk mendapatkan tanda tangan yang lebih tajam, lebih hitam, dan lebih jelas. Kemudian kita menggunakan Magic Wand Tool ya, jadi ada 5 ya toolsnya. Kita select similar, setelah itu kita pilih select inverse, kemudian kita pilih seperti ini. Kita buka file baru yang backgroundnya itu transparan, jadi nanti tanda tangannya ini kalau misalnya diaplikasikan ke dalam dokumen, nanti dia tidak akan menutup dari dokumennya apabila kita tempatkan di atas tulisan. Jadi seperti ini ya, ini belakangnya, bawahnya atau backgroundnya sudah transparan seperti ini. Kita bisa pertajam lagi gambarnya biar lebih hitam seperti ini. Lebih mudah melakukannya setelah kita pindahkan ke tempat yang transparan ya, jadi yang berubah itu hanya tanda tangannya aja atau bagian hitamnya aja. Kemudian kita simpan. Kalau saya cenderung lebih suka untuk menyimpannya dengan ekstensi GIF. PNG juga boleh, tapi saya lebih suka untuk menyimpannya dengan ekstensi CompuServe GIF seperti ini. Kita beri nama file sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan ke dalam dokumen. Kita buka nanti Microsoft Word-nya. Kita coba membuat tulisan apa saja di sini biar nanti kita bisa insert picture tanda tangan yang sudah kita buat tadi. Kita coba membuat tulisan ya. Saya coba tulisan RGB. Kemudian kita akan insert picture. Kalau bagian ini pasti kalian sudah paham ya bagaimana cara melakukannya.
Nah, ini dia. Kalian tahu kan caranya bagaimana menempatkan ini di bagian atas tulisan. Nanti ini juga bisa digabungkan dengan cap stempel atau mungkin objek lain ya. Silahkan, terserah kalian. Nanti kita akan menggunakan wrap. Kalau ini menempatkan posisi tanda tangan ada di ini gambar ya. Menempatkan posisi gambar di tengah, di atas atau di bawah pakai ini. Kemudian nanti kita akan menggunakan wrap yang ada di bagian bawahnya. Di sini kita akan memilih yang in front of text. Nah, ini adalah file yang tadi kita buat di Photoshop dan kita aplikasikan pada Microsoft Word. Demikian teman sekalian, cara bagaimana memisahkan tanda tangan dan cap stempelnya untuk kalian gunakan pada dokumen-dokumen yang kalian butuhkan. Gunakan hal ini dengan bijaksana.